Hai sahabat otomotifkompas.com, kembali lagi di channel Kompas Otomotif, ketemu lagi sama Claudia. Kali ini Claudia bawa sesuatu yang seru lagi, nggak jauh-jauh dari hybrid. Yang ada di sebelah Claudia adalah Honda CR-V Hybrid. Nah, banyak sekali hal menarik yang mau Claudia kasih tahu ke teman-teman tentang mobil generasi ke-6 dari CR-V ini. Untuk itu teman-teman pantengin video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif dan klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update sama video kami. Kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, jadi ini adalah Honda CR-V Hybrid atau disebutnya HEV. Nah, mobil ini masuk ke generasi ke-6 dari Honda CR-V. Terus juga mobil ini sebenarnya menawarkan dua pilihan mesin ya, jadi ada yang turbo terus ada yang hybrid. Cuman Honda ini lagi nge-highlight yang hybridnya ini, karena kalau misalnya turbo ya dia sama seperti mobil yang Honda yang lainnya. Kalau yang hybrid ini yang baru nih yang mereka tawarkan. Nah, jadi untuk mobil ini konsepnya dia lebih mengutamakan si hybridnya itu sendiri atau motor listriknya itu sendiri, dan bensinnya itu hanya sebagai supporting aja. Oke, sekarang sebelum bahas ke mesin dan torsi atau tenaga dari mobil ini, kalau dia mau bahas dulu dari eksterior depannya. Untuk bagian depannya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini kelihatan mewah dan sporty sekali. Dia tampilan grillnya gloss black, dan untuk model grillnya dia banyak bolong-bolongnya yang nggak terlalu besar, jadi nggak terlalu kelihatan sepi gitu kan. Terus untuk lampu-lampunya dia sudah full LED, ada lampu DRL-nya yang sudah LED. Nah, terus di tengah sini itu ada lampu, dia sudah proyektor juga. Nah, itu juga untuk si Honda Sensing-nya ini yang baru, yaitu Adaptive Driving Beam, dimana secara otomatis lampunya ini akan menyesuaikan cahayanya pada saat ada lampu sorot dari depan ataupun ada pedestrian atau orang lagi nyebrang, dia akan secara otomatis mengurangi kesilauannya itu. Nah, itu dari lampu yang ini. Terus di bawah sini itu ada fog lamp-nya, dan di sampingnya fog lamp itu ada semacam air scoop atau ventilasi udara. Jadi ini bukan tempelan tapi benar-benar berfungsi air scoop-nya ini. Overall untuk bagian depannya itu, kalau dia mau geser lihat bagian samping dari mobil ini. Nah, untuk di bagian sampingnya, pertama di bagian kaki-kakinya dulu, dia pakai ban yang lebih besar daripada sebelumnya. Bannya ini ukuran ring 19, ukurannya di 235/55. Terus juga untuk kaca spionnya dia juga udah automatic folding. Terus satu lagi yang mau kalau dia kasih tahu adalah di sini handling sensor pintunya itu ada di bagian atas, jadi terlihat lebih estetik dan lebih clean aja. Terus kalau misalkan kita tarik, dia untuk buka kuncinya itu ada di dalam dari handle-nya. Jadi di sini benar-benar bersih. Overall dari bagian sampingnya dia ada kombinasi dari warna merah dan chrome di list-list pintunya yang bikin mobilnya ini kelihatan mewah dan gak sepi sih menurut Claudia, dan Claudia suka banget. Apalagi ini adalah mobil hybrid, jadi menurut Claudia untuk eksteriornya ini cocok banget sama mobil CR-V Hybrid ini. Nah, ini ada roof rack, dia dari besi, dan roof racknya ini beneran ya, jadi bukan ornamen atau pajangan, ini roof racknya beneran. Oke, untuk bagian belakangnya secara overall itu masih mirip-mirip sama CR-V yang sebelumnya. Ini lampu-lampunya model pilar, tapi untuk lampunya sendiri dia udah LED depan dan belakang. Terus ada satu nih rear fog light, dia bisa dinyalain sebagai ya kalau misalnya teman-teman mau pengganti lampu hazard tuh bisa. Jadi ini sama kayak di Type R. Terus karena ini tipe yang paling tinggi atau tipe RS, jadi mostly dia banyak warna merahnya ya. Nah, ini kacanya juga sudah defogger, terus juga overall lampunya udah LED tadi seperti yang Claudia bilang. Sekarang Claudia mau buka bagasinya nih, tinggal dipencet aja dan dia udah otomatis kebuka.
Nah, untuk bagasinya ini lapang karena ya mobil ini kan SUV, jadi pasti bagasinya lapang. Dan kalau misalnya kita buka, di sini ada tire kit sama ada untuk space lagi untuk kalian bisa naruh barang yang lebih kecil lagi seperti sepatu atau baju kotor mungkin. Dan di mobil ini gak ada ban cadangan atau ban serep. Terus juga ya teman-teman, untuk peletakan baterainya itu ada di bawah bagasi sini. Nah, kalau misalkan nutupnya, dia ada namanya walk away close door gitu. Jadi kalau misalkan kita pencet, nah dia akan menutup setelah kita pergi beberapa meter. Tapi kan dia sensornya dari kuncinya. Nah, aku udah pergi beberapa jaraknya, dia nutup. Untuk interior dari CR-V Hybrid yang RS ini overall itu mirip atau mungkin sama ya sama yang Civic RS. Dari mulai layout dashboardnya, terus setirnya, bagian speedometernya sama karena memang ini mobil RS, jadi mostly banyak warna merah atau stitching merah di bagian setir, di bagian transmisi, di bagian jok pun juga ada. Terus untuk bagian joknya karena dia sudah ada memory seatnya, jadi pada saat mobil kalian dimatikan dia akan otomatis mundur biar kalian ada area sedikit lah untuk keluar, nggak terlalu sempit gitu. Nah terus kalau misalkan mobil nyala dia akan maju lagi, tapi nanti tetap bisa disetting dengan memory seatnya. Untuk memory seatnya sendiri dia ada 2 settingan. Dan untuk pengaturan kursinya yang bagian depan itu sudah elektrik. Di bagian head unitnya kalian bisa lihat tentang baterai atau aliran daya dari mobil ini. Jadi kalian bisa kontrol semuanya lewat head unit. Terus ini juga ada trip, bisa selain di MID kalian bisa lihat lewat head unit. Terus ini juga koneksi smartphone, tapi harus dicolok kalau misalkan kalian mau mengkoneksikan. Terus jika kita lihat lagi di bawahnya itu ini tombol untuk AC. Dan di bawahnya lagi di sini ada untuk lighter sama colokan USB plus Type C. Selain itu ada wireless charging yang bisa di on off. Di bagian konsolnya sini masih sama. Di sini ada tombol untuk driving mode-nya, dan drive mode itu ada 4, ada EV, drive, engine, sama hybrid. Terus juga ini ada parking brake, brake hold, dan ini kalau misalkan kalian bisa tahan mobil ini misalkan di turunan, itu bisa kalian klik tombolnya. Terus ada 2 cup holder dan ada tempat penyimpanan di sini yang cukup besar menurut Claudia, dan ini ada ekstra wadah lagi di dalamnya. Untuk bagian depannya itu aja. Claudia sekarang mau lihat bagian penumpangnya. Untuk bagian penumpang belakangnya ini kursinya motif dan bahannya masih sama seperti yang depan. Terus juga di bagian tengah sini ada armrest plus 2 cup holder. Ada AC juga, ada 2, sama ada ekstra chargeran lagi tapi Type C. Tadi kalau dia duduk di bagian belakang langsung mengarah ke panoramic sunroofnya. Dia nggak terlalu sampai belakang banget, tapi menurut kalau dia cukup. Terus juga ini ada automatic lampnya. Tinggal disentuh aja. Terus untuk headroomnya dia juga luas nih. Kalau dia tingginya 155, dia sejengkal masih ada banyak banget space untuk headroomnya. Terus untuk legroomnya juga sama. Ini masih banyak space banget. Terus bangku belakangnya itu untuk maju mundurnya ada di samping kanan. Jadi tinggal ditarik aja tombol tuas di samping kanan. Kalau yang bangku kiri ada di sebelah kiri. Terus untuk pelipatan bangkunya dia 60-40 dan pelipatan bangkunya bisa sampai flat banget. Jadi bagasi kalian bisa makin luas lagi kalau misalkan bangku belakangnya dilipat. Untuk rebahnya di bagian belakang ini kan posisi agak tegak ya kursinya. Jadi kalau direbahin maksimal cuman segini. Tapi kalau menurut Claudia segini aja udah cukup untuk menumpang bagian belakang. Karena kalau misalkan sampai rebah banget ke belakang itu juga misalkan ada barang di belakang kan juga nggak enak gitu kan. Jadi itu menurut Claudia udah pas banget segitu.
Untuk mesin dari CR-V Hybrid ini, dia mesinnya 2000 cc, mesinnya DOHC iVTEC, dan mampu menghasilkan tenaga sebesar 141 horsepower untuk yang bensinnya, dan untuk yang motor listriknya itu dia di 181 horsepower. Dan Honda CR-V ini memberikan torsi yang cukup besar di motor listriknya, yaitu 335 Nm. Nah, kenapa? Karena memang niatnya si Honda CR-V ini adalah untuk memberikan mobil yang besar, SUV, yang bisa mengeluarkan tenaga yang besar tapi konsumsi bahan bakarnya tetap irit. Oke, kita sampai nih di akhir video. Tadi kalau dia udah review singkat tentang mobil CR-V yang hybrid. Menarik banget sama mobil ini karena memang mobil hybrid ini yang diutamakan adalah kinerja dari motor listriknya dibandingkan yang bensin hanya menjadi supportnya. Terus juga ini sudah ada regenerative brakingnya dan itu juga bisa diatur sesuai dengan dari kilometer atau pedal gas yang kalian injek. Nah, terus juga untuk mobil ini pada saat terus juga untuk mobil ini tadi Honda Sensing-nya juga sudah dilengkapi dengan tambahan Honda Sensing yang baru, yaitu Adaptive Driving Beam. Terus untuk harganya, pada saat kalau dia syuting ini harganya belum keluar, tapi nanti pada saat video ini diupload, kalian baca description box, di situ pasti ada harganya. Kalau dia bakalan ngasih tahu aja nih untuk harga CR-V yang sebelumnya sebagai range aja, kalau misalkan teman-teman masih pengen tahu. Untuk harga CR-V yang paling tertinggi itu di harga 684.400.000 on the road Jakarta. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka sama videonya dan videonya informatif. Jangan lupa untuk selalu tonton channel Kompas Otomotif, like, comment, share, and subscribe, dan klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update sama video kami. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya.